Shalom saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ya, Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Dan kami percaya setiap apapun yang kita alami, bahwa kita selalu masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh rasa syukur. Haleluya. Kita bawa satu pujian karena kami rindu diam di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Tuhan selalu memberikan anugerah, Tuhan selalu memberikan karunia dalam hidup. Kami percaya karena kemuliaan selalu dinyatakan. Haleluya, haleluya.
ada kemuliaan, di dalam kemuliaan-Mu ada mujizat, di dalam kemuliaan-Mu ada keajaiban. Dari waktu ke waktu kami diubahkan dengan cara-Mu Tuhan. Luar biasa karya-Mu Tuhan. Kau selalu ada Tuhan, yang selalu nyatakan setiap pribadi kami di tempat ini. Haleluya, haleluya. Katakan kami bersekutu dengan-Mu. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadirat-Mu, nyatakan-Mu di dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Bapak, kami tidak mau kalah dengan masalah. Kami tidak mau kalah dengan goncangan dunia. Kami tidak mau kalah dengan masalah yang ada, Tuhan. Kami mau dimenangkan dalam setiap perkara. Dalam setiap perkara kami ada rencana-Mu yang indah. Dalam setiap masalah kami ada berkat yang Kau berikan. Kami percaya Tuhan, kami beri iman yang Kau berikan untuk bertumbuh dan kami dikuatkan dengan cara-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuatkan kami yang lemah, Bapak. Kau bangkitkan roh kami untuk berjalan-jalan. Kami tidak mau lemah dengan keadaan kami. Kami memutuskan segala sesuatu yang membuat kami lemah, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang sakit Kau berikan kesembuhan. Yang lemah Kau berikan kekuatan. Yang berbeban berat Kau berikan pemulihan. Kami percaya Tuhan, Kau ubahkan kami Tuhan dengan cara-Mu, bukan cara kami sendiri. Kami tidak punya kemampuan, tetapi Engkau terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya Tuhan, dari awal ibadah sampai akhir. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara diberkati? Amin. Haleluya. Kita berdendang untuk Tuhan ya. Haleluya. Berdendang untuk Tuhan,
Cuma Yesus yang kita sayang. Cuma Yesus yang kita sayang. Ya, kita hanya punya Yesus yang kita sayang. Amin. Pasangan bisa ngecewain ya, tapi Yesus tidak. Amin. Amin. Iya. Iso orang iso, kita harus iso. Ya. Bisa nggak bisa? Saudara, kita punya tangan kanan ke depan. Iya. Mana tangan kanannya? Ya, tangan kiri ke belakang. Oke. Tunggu musik. Ya. Ya saudara, kita akan menerima sebagian dari firman. Haleluya. Kita tahu bahwa firman itu hidup. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Kita harus percaya Amin. melalui
firman ini, kita dikuatkan, Yes. kita dimurnikan, kita diubahkan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu selalu ada Tuhan. Saat Kau berfirman, Kau katakan ya dan amin. Kami dibawa dalam suatu hal yang terbaik. Menurut cara-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Katakan saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dan sebutan Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sebutan Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan apapun yang terjadi, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sebutan Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya Allahku yang luar biasa, Allahku yang baik, Allahku yang maha kuasa, Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang berjanji menyertai kami semuanya. Kami bersyukur berkesempatan pada sore hari ini. Ibadah adalah tempat kami mengucapkan syukur. Tuhan, sore hari ini kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kalau kami hidup hingga pada hari ini bukan kebetulan, tapi Tuhanlah yang sudah menyerahkan kami hari demi hari. Sampai hari ini kami ada oleh karena kasih-Mu yang besar. Untuk itulah Tuhan, segala puji hormat ucapan syukur ku persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunlah kiranya Roh Kudus-Mu atas kami semuanya. Kami diurapi, kami diberkati. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom.
yang Tuhan kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan. Hidup di Indonesia, negara kita berdasarkan Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi dari kacamata Alkitab, siapa Tuhan itu? Allah yang Maha Kuasa adalah Allah Elohim, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itulah Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk kita renungkan firman Tuhan. Saudara, kita baca bersama-sama Keluaran pasal 14 ayat 13 dan ayat 14. Dua ayat saja dulu ya. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini yang akan kita renungkan. Amin. Tuhan berperang ganti kamu ya, dan kamu akan diam saja. Saudara, ini gimana ceritanya? Ini nggak lepas daripada keberadaan bangsa Israel di Mesir. Mereka diam di Mesir selama 430 tahun. Waktu dia mula-mula rasanya enak. Kenapa? Di sana ada Yusuf, anak Yakub, ya. Yusuf itu punya gelar Jafnat Paaneah. Apa artinya? Apa artinya? Jafnat Paaneah. Yusuf penyelamat negeri Mesir dari kelaparan. Jadi waktu Mesir dilanda oleh kelaparan, di sana ada Yusuf yang ambil bagian, mengatur semuanya sehingga itu kelaparan dapat diatasi. Selamatlah Mesir dari kelaparan oleh karena Yusuf. Waktu ada Yusuf, orang-orang Israel hidupnya tenang. Mereka mendapat perlakuan yang baik. Tinggal di kompleks namanya apa? Goshen. Resort yang indah, yang baik. Mereka sebagai orang yang terhormat. Oleh karena apa? Ada Yusuf. Tapi yang manusia ya, tambah hari tambah tua. Yusuf hidup dan meninggal. Waktu dia meninggal, suasananya berubah. Penggantinya itu nggak kenal Yusuf, nggak tahu jasanya Yusuf. Jadi yang mereka tahu, orang Israel makin hari makin banyak. Imigrannya itu makin banyak, saudara semuanya. Orang Mesirnya bisa kalah jumlahnya. Kenapa? Orang Israel anaknya banyak, saudara semuanya. Jadi subur begitu. Sehingga ini membuat takut orang Mesir. Wah, kalau begitu gawat ini. Kalau mereka memberontak kita kalah gitu. Kita kalahin saja. Dia kalahin saudara semuanya. Lalu mereka diperlakukan tidak bersahabat. Kalau mula-mula mereka sebagai orang yang terhormat, lama-lama turun jadi pembantu, jadi bujang, jadi tukang kebon, jadi pesuruh, jadi hamba dan hamba. Mereka kerja dibayar dan orang Mesir sebagai tuannya. Terus semuanya mulailah mereka rasakan sakit. Waktu Yusuf jadi pemimpin, enak. Yusuf kaya, nggak ada. Sekarang kerasa, kuraos. Ya. Jadi
mereka merasakan sesuatu yang tidak enak. Jadi ditekan, kerja keras, kerja paksa, gaji kecil. Semuanya. Kenapa demikian? Saya tuh merenungkan, inilah manusia. Kasihnya bisa berubah. Mesir pertama-tama baik, lama-lama kurang baik, lama-lama bersahabat, lama-lama jadi nggak bersahabat. Inilah kasih dunia, saudara semuanya. Baik pada mula-mulanya, tapi kalau udah bosan, ya ganti lagi ceritanya. Beda sama Tuhan, kasihnya kekal sampai lamanya, nggak robah. Terus semuanya, kenapa orang Israel ditindas di Mesir? Kenapa? Yang pertama, kasihnya itu berubah. Yang kedua apa? Ambil petah. Kan kalau disiksa, ditekan, coba kalau punya membantu terus ya, ditekan terus, lama-lama Tuhan, saya minta berhenti aja lah gitu. Karena apa? Kalau ditekan pasti Tuhan menekan orang Israel supaya nggak betah. Kenapa? Tujuan Tuhan bukan Gosen, tapi Kanaan. Ya, tujuannya Kanaan. Jadi nggak mau tinggal di Gosen, jadi harus pindah Gosen menuju ke Kanaan. Terus semuanya orang Israel di bawah pimpinan Musa. Musa sebagai wakil orang Israel menghadapi Firaun baik-baik. Tapi rupanya Firaun sekarang itu beda dengan yang mula-mula. Kejam, keras, hatinya batu. Inginnya itu menekan, menindas, memperdayakan orang Israel. Jadi tidak takut akan Tuhan. Alkitab katakan 10 kali tanda ajaib dibuat oleh Musa agar orang Israel keluar dari Mesir. Tapi dasar hati batu, hatinya dikeraskan Tuhan, tidak mengizinkan sama sekali. Kurat batu, ya. Jadi hatinya keras sekali. Kenapa? Tuhan keraskan dia. Dan semuanya, apa yang terjadi? Musa ngomong, minta izin untuk ibadah di sana, ya, di tempat lain. Ya. Nggak dikasih. Akhirnya apa? Musa membawa orang Israel keluar daripada Mesir menuju ke Kanaan. Dalam perjalanannya itu mereka berjalan lewat padang pasir yang jauh sekali. Kalau siang panas, kalau malam gelap, tapi Tuhan baik, saudara semuanya. Siang ada awan, malam ada tiang api, hingga mereka itu bisa berjalan. Terus semuanya, waktu Firaun dengar orang Israel pergi melarikan diri, tinggalkan Mesir, mereka menjadi, wah, kepengin menindas, kepengin menghancurkan. Diperintahkan kepada tentaranya, kejar udag. Tahu nggak udag? Kejar. Kejar, saudara semuanya. Nah, saudara semuanya, orang Israel di bawah Musa itu berjalan terus sampai ke tepi pantai Pi-hahirot, ya. Itu daerah pantai. Orang Mesir mudah ngejar. Yang dikejar jalan kaki, yang ngejar pakai kuda kereta. Nyampe nggak? Nyampe dong. Jalan kaki berapa sih cepatnya? Tapi tentara Firaun dengan tentaranya, dengan keretanya ngejar mereka. Akhirnya mau ketemu, wah, udah kelihatan. Waktu orang Israel nengok ke belakang, waduh, takutnya setengah mati. Kenapa? Mereka datang bukan kasih bantuan. Datang kereta perang, kuda perang, dengan senjata lengkap. Duh, matilah saya ini. Sehingga mereka berkata, emangnya di Mesir kurang kubur? Masa kami dikubur di sini?
saking putus asanya saudara semuanya. Jadi melihat orang banyak itu, melihat tentara Mesir itu ketakutan luar biasa. Ya, kita bahaya, takut. Orang Israel takut lihat orang Mesir bersenjata. Dipikir pasti kita matilah hari ini, kapan lagi? Pasti. Kami nggak bawa senjata apa-apa. Mereka datang dengan senjata lengkap, pasti kami akan dibasmi. Mereka takutan. Tapi apa kata firman Tuhan? Jangan takut, berdirilah. Tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Tuhan melihat bangsa yang putus asa, tidak ada pengharapan. Coba mau maju, di sana laut merah. Mau mundur, nggak mungkin. Di belakang orang Mesir banyak. Maju kena, mundur kena. Gimana kudunya? Ketakutan aja yang ada, luar biasa. Tapi Tuhan begitu baik, saudara semuanya. Allah menolong lewat Musa. Di tepi laut, Tuhan katakan, angkat tongkatmu, acungkan ke laut. Laut terbelah. Di laut ada jalan raya. Orang Israel lari melewati itu laut. Dikejar oleh orang Mesir. Dikejar sampai ke sana. Udah sampai sana, Tuhan katakan, pukul lagi itu laut. Lalu laut itu menjadi satu lagi. Tentara Mesir semuanya habis ini. Yang dikejar selamat, yang ngejar cilaka. Inilah Tuhan Yesus, luar biasa. Amin. Gak bisa dipermainkan. Yes. Kalau Allah beserta kita, siapa yang patut lawan kita? Secara manusia kan coba. Yang dikejar itu siapa? Orang kecil, orang lemah, ya. Tapi tahu nggak? Yang beserta dia, Allah yang Maha Kuasa. Amin. Sehingga semuanya orang Mesir dipermalukan. Senjatamu, keretamu, pedangmu nggak ada apa-apanya. Kalah sama kuasanya Tuhan. Ya, jadi inilah saudara semuanya. Penyertaan Tuhan itu sangat diperlukan oleh kita semuanya. Yang seringkali kita hidup dikejar-kejar. Saya merenungkan ya, apa benar ini? Iya, banyak orang dikejar-kejar. Kejar apa? Kejar hutang. Mau bayar belum punya, bingung saudara. Nyumput, bersembunyi. Kenapa dikejar? Kalau orang tetap rumah-rumah saya bilang pasti datang bawa berkat nih. Saya punya pikiran pasti datang bawa berkat atau bawa masakan gitu. Kalau orang punya utang, top. Aduh, pasti ini debt kolektor nih. Pasti ini tukang tagih ini. Belum. Hatinya udah bimbang saudara semua. Ini menyiksa banyak orang. Seringkali dikejar oleh target, kejar setoran. Apalagi kita hidup sebagai manusia ya. Kadang itu saya melihat ya, banyak orang yang gelisah. Mbak, kapan menikah? Boro-boro menikah, pacar sebelum punya. Jangan-jangan kita kejar umur, betul nggak? Iya, makin hari makin muda-muda kita, kapan kita ya? Nah, semua ini kadang-kadang menjadi kebingungan daripada banyak orang. Punya kebutuhan, punya persoalan yang kadang-kadang mendesak. Rumah tangga dikejar-kejar sama kebutuhan, itu nggak ada, itu nggak punya, bingung semuanya. Nah, semuanya, jadi kalau dulu orang Israel dikejar sama orang Mesir, Tuhan beserta kita. Kalau kita punya persoalan, Allah yang sama akan menolong kita. Amin. Harus amin saudara semuanya. Dalam Tuhan ada pertolongan. Yes.
Tuhan katakan, engkau akan diam saja, aku berperang ganti kamu. Siapa yang melawan Firaun? Siapa yang melawan tentara Mesir? Bukan Musa, tapi Tuhan. Kalau Tuhan beserta Israel, ternyata orang Israel menyeberang dan menyeberang sampai seberang. Satu pun nggak ada yang ketinggalan. Berarti apa? Sempurna itu pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan nolong, nggak setengah-setengah. Semuanya diungsikan, dievakuasi, menyeberang laut, dan musuhnya nggak satu pun yang hidup. Dibasmi semuanya, babat habis. Itulah kuasa Tuhan. Dan semuanya, kenapa Tuhan ingin memperkenalkan Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Inilah Allah El Shaddai, Amin. Allah yang luar biasa. Dan Yesus Kristus itu Allah kita. Jadi meskipun kita punya banyak masalah, kadang-kadang jalan buntu, maju nggak bisa, mundur kena. Tapi percayalah, Tuhan selalu memberi pertolongan. Amin. Itu salah satu kisahnya. Sekarang kisah lain lagi. Tapi masih sama. Pertolongan Tuhan. Kita melihat di dalam 1 Samuel. 1 Samuel. Pasal 7. Ayat 10. Sampai ayat yang ke-14. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian orang Filistin itu ditundukkan, tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin. Sumber hidup Samuel. Ya, sampai di sini. Jadi, kalau kita hidup hingga hari ini adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Saya mengalami 2 kali hampir mati. Tapi nggak mati, hanya hampir mati. Iblis mau bunuh saya. Tapi Tuhan menolong saya. Amin. Pertama lewat penyakit, kedua lewat kecelakaan. Jadi saya ada oleh kasih karena Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Yusuf, ya, yang berbahagia, ya. Sampai hari ini saya tanya Pak Adi, Bapak Yusuf 64 tahun. Itu bukan kebetulan. Tuhan yang peliharakan. Amin. Hari lepas hari hingga pada hari ini. Amin. Mungkin banyak sepantarnya yang udah mendahului gitu. Tapi dia masih tegar berdiri, pelayan Tuhan. Ini puji Tuhan. Ya. Amin. Jadi 109 kembali kepada orang Israel. Orang Israel waktu itu dalam keadaan yang tertekan. Kenapa? Mereka menyembah dewa kan. Akhirnya Tuhan murka. Kalau Tuhan murka, kalau perang pun kalah. Jadi ceritanya itu waktu zaman Eli, itu 2 anak Imam Eli, yaitu Hofni dan siapa? Pinehas. 2 anak muda ini berperang melawan bangsa Filistin. Akhirnya dikalahkan Filistin, maksudnya gitu. Nah, untuk meyakinkan mereka pikul sama-sama itu tabut Allah. Dibawa masuk ke peperangan supaya Tuhan beserta dia.
Tapi ternyata apa terjadi? Tabut kalahnya malah dirampas. Orang Israel eleh. Aneh ya ini. Tabut Allahnya dirampas. Orang Israelnya malah kalah gitu. Saya cuma merenung, iya ya. Banyak orang begitu. Haleluya. Fisiknya aja, hatinya mah jauh dari Tuhan. Itu yang menjadi kekalahan. Jangan sampai puji Tuhan. Haleluya. Mau di bibir mungkul. Kelakuan coba nukang nonggong, Iya. tolak belakang. Makanya kalau perang kalah, Yes. itulah bangsa Israel. Jadi saudara semuanya, waktu zaman itu mereka digembalakan oleh seorang nabi namanya Samuel. Samuel bersama orang Israel menghadapi kenyataan yang pahit. Orang Filistin, kalau sekarang mungkin Hamas barangkali gitu ya. Ya, itu yang memusuhi orang-orang Israel, menekan orang Israel. Orang Israel itu kalah. Gimana ya? Tapi Samuel punya iman bersama Tuhan, yakin Tuhan berperang ganti kita. Sama seperti Tuhan menyertai Musa, dikatakan Tuhan berperang ganti kita. Begitu pula itu Samuel punya iman yang sama. Tuhan berperang ganti kita. Betul saudara semuanya. Suatu hari waktu Samuel sedang membuat persembahan, mau baju berperang lawan orang Filistin, tiba-tiba ada guntur besar sekali. Itu guntur atau geledek luar biasa dahsyatnya, menakutkan. Orang-orang Filistin ketakutan, lari. Kenapa? Dalam guntur ada kuasa Allah yang bekerja. Mereka dibuat takut, khawatir. Mereka lari. Giliran waktu lari, orang Israel yang mengejar orang Filistin. Kalau tadinya orang Filistin kejar orang Israel, sekarang Tuhan beserta dia. Dibalik, orang Israel mengejar Filistin. Orang Filistin dikalahkan oleh orang Israel. Kenapa? Allah beserta dia. Itu sebabnya sambil ngambil batu, lalu dikasih nama batu itu Ebenezer. Sampai di sini Tuhan tolong kita. Ya. Jadi inilah momen yang penting. Kalau Tuhan beserta kita, apapun yang terjadi jangan khawatir. Jadi dua cerita tadi yang Pak Lukas sampaikan adalah Allah ingin menjadikan mata hati kita. Kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup mengadakan yang tak ada menjadi ada. Dunia dan segala isinya Tuhan yang berkuasa. Tidak ada kuasa lain. Soal manusia soal kecil. Jadi soal semuanya, bangsa Mesir dikalahkan, Filistin dikalahkan oleh karena kuasa Allah yang bekerja. Amin. Soal semuanya, Allah bekerja dengan sempurnanya. Dialah Allah Yehova Nisi, Allah sumber kemenangan, Allah panci-panciku. Jadi Tuhan mau kita semuanya menaruh iman kepada firman Tuhan yang betul, bahwa bersama Tuhan semuanya dapat diatasi. Di dunia ada banyak yang mengejar kita. Persoalan, penyakit, kebutuhan, segala macam urusan seringkali mengejar-ngejar kita. Kadang-kadang kita kewalahan. Terus semuanya Musa berkata, jangan takut. Berdiri teguh dalam iman. Allah akan berperang ganti kamu. Samuel berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan tolong kita. Artinya apa? Kalau di masa yang sudah Tuhan tolong kita, percayalah. Hari ini dan selanjutnya Allah pasti beserta kita.
Kenapa dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya? Itulah Allah kita yang tidak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya, pertolongannya. Saudara semuanya, persoalan sama. Dulu banyak orang takut dikejar. Sekarang pun masih banyak nggak? Hah? Masih banyak? Dikejar apa? Ngaku. Apalagi kebutuhan, ya. Kalau muda-mudi, aduh kapan Bapak, kapan gini. Seringkali kita dikejar-kejar gitu. Tapi kita nggak usah khawatir, terserah. Tuhan punya waktu tersendiri, ya. Masing-masing ada waktunya keberkatnya. Lihatlah, Tuhan akan berperang ganti kita. Dan inilah yang Pak Lukas sampaikan kepada Pak Yusuf, ya. Dari firman Tuhan ini, ya. Percaya ya, benar Yusuf. Sampai di sini ditolong tuh Tuhan. Amin. Kalau Allah tuh pimpin yang sudah, kedepannya jangan khawatir lah. Amin. Nggak setengah-setengah, sempurna. Amin. Itu penyertaan Tuhan. Yes. Amin. Tuhan berkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami sering khawatir, sering takut dikejar-kejar oleh musuh, dikejar oleh kebutuhan, dikejar oleh kewajiban, dikejar oleh hutang. Tetapi Tuhan, Engkau tak mempermalukan kami. Amin. Engkau memilih kami. Engkau berjanji menyertai kami. Waktu kami lemah, Engkau kuatkan kami. Waktu kami sakit, Engkau sembuhkan kami. Waktu kami nggak punya apa-apa, saya percaya Tuhan menyediakan apapun yang kami butuhkan. Tuhan, Bapa, masing-masing punya keperluan, Amin. masing-masing punya kebutuhan. Tapi kami yakin Engkaulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Engkaulah Yehova Yireh, Tuhan, Amin. Allah yang mengadakan. Tuhan, Engkau tahu keadaan jemaat-Mu, Tuhan. Amin. Dalam kehidupan sehari-hari banyak persoalan, banyak problem. Tuhan, biarlah firman Allah berlaku. Mereka akan diam dan Tuhan berperang ganti kami. Tuhan, sebagai manusia kami terbatas, Tuhan. Amin. Kekuatan kami, kemampuan kami, kekuatan kami, Tuhan, kami tidak punya apa-apa. Tuhan, bahkan emas perak kami tak ada. Tapi kami punya iman kepada Yesus. Saya percaya dalam nama Yesus Kristus, yang lemah jadi kuat, yang sakit sembuh, yang kurang diberkati, apapun problem kami, saya percaya Allah akan menjawab, Allah akan memberkati. Bukan hanya berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Amin. Kami rindu anak-anak Tuhan di sini hidup berkelimpahan, oleh karena Allah begitu baik. Tuhan, manusia bisa berubah, tapi kasih Allah kekal sampai Yes. selama-lamanya. Amin. Tuhan, arahkan hati kami kepada kasih Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Serahkan kembali. Kita berkati. Ya, terima kasih Pak Lukas untuk firman-Nya. Kami diberkati dan kami percaya bahwa Tuhan kita adalah El Shaddai. Amin. Amin. Saudara, kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Bapa, saat ini kami berserah padamu Tuhan, dengan setiap apapun yang sudah Kau percayakan melalui pekerjaan, melalui usaha, melalui apapun juga Tuhan. Engkau memberikan, Tuhan Yesus, kami diberikan hasil daripada semua itu. Yes. Berkati kami Tuhan Yesus saat kami memberi, dan kami percaya Tuhan semuanya itu adalah untuk kerajaan-Mu dan Amin. kemuliaan-Mu. Yes. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Amin. Hati kita penuh nyanyian dan suara haleluya. Hatiku bernyanyi, hatiku bernyanyi.
syafaat. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami. Tuhan, Engkau yang mengerti, Yes. Engkau yang paling memahami setiap Amin, isi amin. hati kami. Ampuni segenap dosa dan kesalahan Yes. kami ya Bapa, supaya kami boleh layak menaikkan doa-doa kami ke hadapan Terima kasih. Bapa, kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami Yes. berdoa untuk Indonesia. Presiden kami Tuhan, Shalom Indonesia. Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, eselon 1, eselon 2, Yes. TNI, Polri Tuhan, beserta jajaran-jajarannya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami berdoa supaya Engkau Haleluya. mengcover mereka Amin, Tuhan, amin, amin. ampuni kesalahan mereka Terima Tuhan, kasih, Tuhan. supaya mereka boleh bekerja dengan baik dan kami percaya Indonesia ada di hati. Haleluya. Amin, amin, Tuhan Tuhan sanggup Yesus. memulihkan Indonesia Tuhan. Amin. Kalau saat ini kami mengalami keadaan yang tidak baik-baik saja, tapi kami tahu Tuhan Engkau punya rencana yang dahsyat Amin, buat Indonesia amin, Tuhan. yes. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan Indonesia Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan yang tersebar di seluruh Indonesia, Amin, dari Sabang amin. sampai Merauke sampai ke Pulau Rote Tuhan. Mari Tuhan Engkau bekerja dengan bebas dan leluasa Tuhan. Engkau memberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, baik secara online Tuhan maupun melalui media cetak, media sosial Tuhan. Kami percaya Tuhan firman yang Amin. sudah disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, Bapak, kami terima juga kasih, berdoa untuk jemaat-jemaat yang saat ini sedang Yes. mengalami masalah Tuhan, Yes. baik masalah ekonomi atau masalah Amin. apapun Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau memberikan kepada kami iman Tuhan, iman yang sebesar biji sesawi Tuhan, Yes. yang sanggup mengubahkan Tuhan, yang sanggup memindahkan gunung, Amin. masalah, Amin. gunung persoalan, Yes. gunung sakit penyakit, gunung apapun juga Amin. Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan yang sakit Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Yes, Tuhan dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Karena kuasa bilur-Mu Tuhan. Yeah. Amin. Yang letih lesu berbeban berat Kau berikan kelegaan. Amin. Yang sedang Amin. mengalami masalah dan jalan buntu Kau berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami masalah yang lain Tuhan, yang sedang Yesus, terima terikat kasih, Tuhan. oleh obat-obat, oleh judi online, game online, Yang terikat, ataupun lepaskan. ikatan-ikatan Amin. apapun Tuhan. Hancur. Kami bersepakat Tuhan, kami ikat, patahkan, Amin. hancurkan kuasanya Amin. di Dalam 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 Tuhan nama Yesus. Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup Amin, melepaskan Tuhan. ikatan-ikatan itu Amin. Tuhan. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan, dan kami tahu Tuhan kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Amin. Yes. Terima kasih Bapak, Terima kami juga kasih. berdoa untuk Ibu Lani Terima dan kasih. keluarganya, Engkau memberkati Yesus, Tuhan. Amin. Terima Kami juga kasih. berdoa, mengucap syukur karena Engkau sudah Haleluya, menambahkan pelayanannya. kepada Pak Yusuf Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan kesehatan dan menjaga Terima dia kasih dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. pemeliharaan-Mu yang sempurna Amin Tuhan. Tuhan. Amin. Sempurna Karunia Tuhan kau karunia Tuhan. menyatakan. Terima kasih Papa. Kami juga berdoa buat Pak Lukas dan keluarganya, semoga memberkati Pak Lukas. Terima Amin. kasih Bapak, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, kita mengangkat tangan pada Bapa di surga. Sungguh kami mengucap syukur Bapa Surgawi. Kami sangat berterima kasih. Sampai hari ini kami ada berkat anugerah, kemurahan, kebaikan yang Tuhan beri, kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Saat malam hari ini Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih. Sepanjang minggu ini kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan begitu nyata, sempurna dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa kasih-Mu selalu menyertai kami.
Terimalah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapan syukur terima kasih kami dari umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, lewat pujian, penyembahan, pengagungan kami di hadirat-Mu, biarlah boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat kami beribadah, inilah ucapan syukur kami ke hadirat Bapa di surga. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari saudara, arahkan hatimu, arahkan pandanganmu terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti apa yang difirmankan Tuhan malam hari ini. Apapun yang kita hadapi, masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup kami percaya kami punya Tuhan yang maha besar. Amin. Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat. Tuhan, kami mengucap syukur di dalam Yesus ada kemenangan. Amin. Mari saudara kita mengangkat tangan. Saudara, pulanglah. Amin. Terimalah berkat, Terima kasih. pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha pekerjaan, pelayananmu, diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Apa yang kau kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus Amin. yang selalu menyertai engkau, ada Yesus. mengurapi engkau, bahkan memberkati engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahkan tiang awan, tiang api selalu menyertai setiap hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan, di mana berkat-Mu tercurah dalam hidup kami. Minyak anggur gandum yang baru mengalir dalam hidup kami, keluarga kami, usaha bisnis, ekonomi, pekerjaan peranan kami diberkati dengan kelimpahan. Kami mengucap syukur Bapa, lumbung-lumbung kami, bejana-bejana kami penuh meluber ya Abah. Amin. Sehingga kami diberkati untuk menjadi berkat, dipulihkan untuk memulihkan, disembuhkan untuk menyembuhkan. Kami mengucap syukur, kami diselamatkan untuk menyelamatkan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami sambut berkat-Mu dari surga mengalir dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya malam hari ini Kau memateraikan setiap kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal, kami boleh menerima berkat ilahi dari surga turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita mau mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Mari kita angkat pujian dari hati yang